Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Arifin, NIM 1931041110 kelas PJKRC angkatan 19, ingin mempresentasikan tugas yang telah saya buat itu bentuk-bentuk tes. Telah dibicarakan sebelum ini bahwa di sekolah seringkali digunakan tes buatan guru. Tes ini disebut tes buatan guru. Yang dibuat oleh guru ini terutama menilai kemajuan siswa dalam hal pencapaian hasil yang dipelajari. Dalam hal ini, bentuk tes dibedakan atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut. 1. Tes subjektif. Tes subjektif pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Menurut Asnawi, Seinul dan Noir Nasution, tes bentuk uraian adalah butiran soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Ciri khas tes uraian adalah jawaban terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh penyusun soal, tetapi harus disusun oleh peserta tes. Dalam tes uraian, bentuk tesnya diawali dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, dibandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Soal-soal bentuk uraian ini menuntut kemampuan peserta tes untuk dapat mengingat dan mengenal kembali, dan terutama harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi dalam pekerjaannya. B. Kelebihan tes subjektif: mudah disiapkan dan disusun, tidak memberi banyak kesempatan untuk berekskulasi atau untung-untungan, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang diteskan. B. Kelemahan tes subjektif: kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dan dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Kurang representatif dalam mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites karena soalnya harus beberapa. C. Petunjuk penyusunan. Untuk menghasilkan butir soal tes uraian yang baik, bagi penyusun tes diharapkan memerhatikan hal-hal berikut. Hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari materi yang diujikan, dan kalau mungkin disusun oleh soal yang sifat komprehensif yang mampu mewakili materi pokok dalam materi pelajaran yang diujikan. Hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan. Pada waktu menyusun, soal-soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaian. Hendaknya diusahakan agar pertanyaannya bervariasi antara jelas, mengapa, bagaimana, agar dapat diketahui beberapa jauh pengusahaan siswa terhadap bahan. Hendaknya dipertegas model jawaban apa yang dikehendaki oleh penyusun tes. Untuk ini, pertanyaan tidak boleh terlalu umum, tetapi harus spesifik. 2. Tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dibuat dengan sedemikian rupa sehingga hasil tes itu dapat dinilai secara objektif. Kelebihan tes objektif: tes objektif lebih banyak mengandung segi-segi positif, misalnya lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan, lebih objektif, dapat dihindari campur tangannya unsur-unsur subjektif baik dari segi siswa maupun segi guru yang memeriksa. Dalam pemeriksaannya dapat disertakan kepada orang lain. Dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. B.
kelemahan tes objektif membutuhkan persiapan yang lebih sulit daripada tes esai karena butir soal atau item tes banyak dan harus diteliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan lainnya. Macam-macam tes objektif. 1. Tes benar salah. Tes tipe benar salah adalah tes yang butir soalnya terdiri dari pertanyaan yang disertai dengan alternatif jawaban, yaitu jawaban atau pertanyaan yang benar dan yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pertanyaan itu dengan melingkari huruf B jika pertanyaan itu benar menurut pendapatnya, dan melingkari huruf S jika ternyata tersebut merupakan pendapatan yang salah. Contoh BS Kabupaten Pekalongan terletak di Provinsi Jawa Barat. Tes bentuk objektif banyak memberi peluang tes T untuk bermain spekulasi bentuk benar salah dan dua macam dilihat dari segi mengerjakan atau menjawab soal, yakni 1. Dengan pembentukan word condition, yaitu siswa diminta membentulkan bila itu memilih jawaban yang salah. 2. Tanpa pembetulan, yaitu siswa hanya diminta melingkari huruf B atau S tanpa memberi jawaban yang benar. A. Kebaikan tes benar salah dapat mencakup bahan yang luas dan tidak banyak memakan tempat karena biasanya pertanyaannya singkat saja, mudah menyusunnya, dapat digunakan berkali-kali, dapat dilihat secara cepat dan objektif, petunjuk cara pengerjaannya mudah dikerjakan. B. Keburukan tes benar salah sering membingungkan, mudah ditebak atau diduga. Banyak masalah yang tidak dapat dinyatakan hanya dengan dua kemungkinan benar atau salah, hanya dapat mengandung daya ingat dan pengenalan kembali. C. Petunjuk penyusunan. Tulis huruf BS pada permulaan masing-masing item yang maksud untuk mempermudah pengerjaan dan menilai. Baik, itulah tadi presentasi yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.